Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Gusti Ayu Vilaidina Diva, biasa dipanggil Vila. Kakak berasal dari Universitas Jember dengan program studi pendidikan matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang sudut. Sebelumnya, perhatikan dulu gambar di samping. Gambar di samping adalah gambar beberapa hewan yang sedang membuka mulutnya. Ada hewan singa, buaya, burung, babi, dan juga ular. Menurut kalian, manakah hewan yang membuka mulutnya paling lebar? Ya, benar sekali. Hewan yang membuka mulutnya paling lebar adalah hewan ular. Nah, adik-adik semua, gambar tersebut ada hubungannya loh dengan materi kita, yaitu materi sudut. Kalian tahu nggak apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang terbentuk dari dua garis lurus yang saling berpotongan di satu titik. Pada materi ini, kalian akan mengenal suatu besaran yang digunakan untuk menyatakan ukuran sudut, yaitu derajat. Sudut satu putaran dapat dibagi menjadi 360 bagian yang sama dengan ukuran satu bagian 1 derajat dan dapat ditulis seperti ini. Nah, adik-adik, jika kalian ingin mengukur suatu sudut, kalian dapat menggunakan alat nih, yaitu busur derajat. Adik-adik semua, sudut dapat kita bagi menjadi 5 macam, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan juga sudut refleks. Nah, kali ini kakak akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Artinya, suatu sudut yang memiliki besar antara 0 derajat sampai dengan kurang dari 90 derajat dapat kita sebut sebagai sudut lancip. Nah, sudut lancip ini dapat kita jumpai loh di sekitar kita. Sebagai contoh, pisau dengan ujung pisau yang memiliki sudut lancip. Dan juga pensil yang memiliki sudut lancip. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar 90 derajat. Nah, sudut siku-siku ini dapat juga loh kita jumpai di sekitar kita. Sebagai contoh, ada pintu, buku tulis, kulkas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul adalah sudut yang memiliki besar lebih dari 90 derajat. Artinya, sebuah sudut yang memiliki besar antara 90 derajat sampai dengan kurang dari 180 derajat dapat kita sebut sebagai sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini dapat juga kita temui loh di sekitar kita. Sebagai contohnya, ada laptop, ada hanger, dan lain-lain. Yang keempat adalah sudut lurus. Nah, sudut lurus adalah sudut yang memiliki besar 180 derajat. Nah, sudut lurus ini dapat juga kita jumpai di sekitar kita, seperti meja dan lain-lainnya. Dan sudut yang terakhir, yaitu sudut yang kelima, ada sudut refleks. Nah, sudut refleks adalah sudut yang memiliki besar lebih dari 180 derajat. Artinya, sebuah sudut yang memiliki besar antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat dapat kita sebut dengan sebutan sudut refleks. Nah, adik-adik semua, kakak di sini punya 3 contoh soal. Mari kita bahas. Soal yang pertama, sudut 45 derajat termasuk sudut 45 derajat termasuk sudut lancip. Kenapa sudut lancip? Karena sudut lancip adalah sudut yang memiliki besar kurang dari 90 derajat. Nah, sudut 45 derajat kan kurang dari 90 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sudut 45 derajat adalah sudut lancip. Yang kedua, sudut 100 derajat termasuk sudut. Nah, sudut 100 derajat termasuk sudut tumpul. Kenapa disebut sudut tumpul? Karena sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi, sudut 100 derajat termasuk dalam sudut tumpul. Yang ketiga, sudut 270 derajat termasuk sudut. Nah, sudut 270 derajat termasuk ke dalam sudut refleks. Kenapa sudut refleks? Karena sudut refleks adalah sudut yang memiliki besar lebih dari 180 derajat. Jadi, sudut 270 derajat termasuk ke dalam sudut refleks.
Nah, adik-adik, untuk menambah pemahaman materi kalian tentang sudut, kakak punya latihan soal nih untuk adik-adik semua. Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, gambar di samping termasuk ke dalam sudut apa nih? Ya, betul sekali. Gambar di samping termasuk ke dalam sudut siku-siku. Karena jika gambar di samping kita ukur menggunakan busur derajat, maka dapat diperoleh hasilnya yaitu 90 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sudut tersebut adalah sudut siku-siku. Soal yang nomor 2. Sebutkan macam-macam sudut. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, sudut dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan juga sudut refleks. Soal yang ketiga, gambar di samping termasuk ke dalam sudut? Ya, betul sekali. Gambar di samping termasuk ke dalam sudut lurus. Mengapa disebut sudut lurus? Nah, udah jelas nih di gambar tersebut, sudutnya membentuk garis lurus. Dan juga jika kita ukur menggunakan busur derajat, pasti hasilnya 180 derajat. Jadi, gambar di samping termasuk ke dalam sudut lurus. Soal yang terakhir, yaitu gambar di samping termasuk ke dalam sudut apa nih? Ya, betul sekali. Gambar di samping termasuk ke dalam sudut refleks. Gambar di samping disebut sudut refleks karena jika kita mengukur gambar di samping menggunakan busur, pasti hasilnya lebih dari 180 derajat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut tersebut termasuk ke dalam sudut refleks. Nah, sampai sini, apakah kalian sudah mengerti tentang materi sudut ini? Kakak harap kalian semua mengerti ya tentang materi sudut ini. Terima kasih ya sudah menonton video kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!